Nah, halo guys. Di sini ada aku Jen dan ada teman aku. Halo, nama saya Reva. Nah, di sini kita tuh mau ngebahas tentang Pancasila. Nah, di sini kita mau ngebahas tentang hak dan kewajiban warga negara di dunia digital. Nah, kebetulan sekarang tuh ada topik yang lagi anget-angetnya tuh, yaitu tuh topiknya Timothy Ronald yang dibully. Iya, lagi tren ya sekarang. Iya woi. Nah terus dia juga kayak benar-benar menyedihkan lah. Nah, kita pertama-tama mulai dulu nih dari kenapa sih orang-orang tuh bisa nyaman banget ngebully di dunia maya. Nah, kira-kira kata kamu kenapa aja? Menurut aku sih kenapa ya mereka bisa, karena FOMO sih. FOMO ya? Kayak yang satu orang ngomong kayak ih lu gendut, nah dia langsung ngerasa kayak iya benar, dia benar gendut gitu. Dia ngerasa kayak yang ngerasa FOMO jadi ngikutin ucapan orang lain gitu. Tapi kalau menurutku juga sih itu gara-gara mungkin orang di dunia maya tuh merasa aman gitu ya, merasa kalau identitas dia tuh nggak akan diketahuin meskipun dia udah ngebully orang gitu. Ya walaupun begitu juga, ini kasus bukan cuma tentang perikemanusiaan aja dan bukan tentang gosip yang ada di internet ya. Nah ini juga menyangkut pautan tentang pelanggaran hak dan kewajiban kita sebagai manusia ya. Nah ayo kita bahas lebih dalam. Ya, kita bahas dari contoh nyatanya dulu sekarang. Contoh nyatanya tuh sekarang tentang Timothy Lee kan? Ya. Nah, kira-kira tuh kenapa ya dia dibully? Nah awal mulanya tuh dia tuh kan dibully gara-gara dia, menurut aku dia orangnya yang baik, yang kelihatannya ya baik aja gitu, kayak anak-anak baik pada umumnya aja, nggak yang nakal, nggak ada yang orang yang bakal ngomongin orang lain atau gimana. Cuman karena orang lain melihat kayak itu rada aneh bagi mereka, jadinya mereka ngebully gitu. Jadi mereka tuh ngabain sifat dia yang baik dan cuma fokus sama yang di luarnya aja gitu. Iya betul. Nah, bisa juga nggak sih kalau misalnya si Timothy Lee ini dibully karena emang mereka sirik aja gitu sama dia? Bisa jadi kan, tapi setahu aku sih pembulinya itu mereka keluarganya tuh harmonis dan baik-baik aja. Timothy juga kayak gitu, cuman kayaknya lebih ke kayak ngerasa lu aneh aja. Kayak kan banyak di antara kita kayak ngeliat gitu, atau nggak di lingkungan kita yang sekarang ngeliat banyak orang yang dijauhin cuma karena mereka terlihat aneh, atau nggak mungkin termasuknya freak, entah itu karena emang kepribadiannya atau emang orangnya punya kesehatan mental yang gimana, jadinya dijauhin gitu. Tapi kalau menurut tebakanku sih, kalau dilihat-lihat dari ejekan si pembuli itu ya, mereka tuh sebenarnya ngebully Timothy karena fisiknya gitu. Iya betul. Itu juga salah satu faktor sih yang seharusnya kita nggak boleh kayak gitu ya. Timothy juga nggak cuma Timothy yang dibawa-bawa, tapi ada influencer yang dibawa-bawa ya, si KKI dibawa-bawa, katanya ih mirip KKI, padahal itu wah itu parah banget sih ya, fotonya Timothy udah jatuh dikatain. Nggak boleh sih ya gitu ya. Iya, benar-benar itu. Nah kalau misalnya dihubungin nih sama nilai-nilai Pancasila, kira-kira yang mana ya? Kalau kita lihat dari nilai Pancasila sih, pelanggaran kayak gini tuh bertentangan banget sama nilai sila yang kedua. Betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita seharusnya sebagai manusia ya punya rasa empati dan simpati ke manusia, ya kan? Betul. Iya, dan seharusnya kita menghargai sesama. Jadinya kita nggak semena-mena sama sesama. Terus juga ada yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan kalau semisal kita dibully, dijatuhin apa segala macam, otomatis kita seharusnya punya keadilan ya. Tapi bagi Timothy itu nggak ada perilaku adilnya sama sekali. Bahkan pembulinya di kampusnya cuman dapat peringatan aja, dan itu cukup membuat geram netizen.
Tapi kalau didengar-dengar katanya mereka setelah netizen geram, mereka dapat hukuman lebih. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau nggak salah aku pernah dengar-dengar soal mereka dikeluarin atau dapat nilai jelek. Nah, kalau semisal kayak gitu tuh netizen tuh geramnya gara-gara masa sih cuman gara-gara itu doang nilainya jelek atau enggak harus ngulang lagi mata kuliahannya. Kayak nggak fair dong. Kayak lu bayangin kalau semisal ada orang loh yang reputasinya tuh hancur, terus masa depannya juga udah hancur, dia hidup aja nggak bisa, mamahnya nggak punya anaknya lagi. Nah, di situ orang-orang tuh marah gitu. Seharusnya mereka dapat hukuman yang at least bisa Yang setimpal. ya gitu. ya bisa rada setimpal lah gitu, at least dikeluarin, tapi nyatanya nggak dikeluarin gitu. Tapi kalau lihat gini sih, kita lebih baik menghindar ya dari pelanggaran hak dan kewajiban ini. Kita lebih baik lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ya betul. Lebih menghindari hal-hal seperti ini, karena ini tuh sangkutannya udah nyawa kan. Iya, soalnya itu juga tanggung jawab yang besar. Apalagi kalau semisal sangkut pautannya sama nyawa, gimana kita mau tanggung jawabnya? Itu kan tanggung jawabnya Betul. yang besar ya. Kalau begitu, kesimpulannya apa nih? Menurut aku sih kesimpulannya, di saat kita lagi dibully atau kita lagi sendiri tuh kita wajib ngomong sih. Karena kita punya hak buat berbicara. Betul. Kalau buat kamu? Kalau buat aku sih di dunia digital sekarang tuh kita harus lebih bijak-bijak lagi ya dalam menggunakan media sosial. Kita nggak boleh sembarangan ngebully gitu, karena orang yang dibully juga mungkin biasa aja, atau mungkin bisa kayak terpuruk banget kayak Timah. Hati-hati berbicara. Ya betul. Nah kalau begitu kita sudahi saja podcast kali ini. Saya Reva. Saya Jen. Kami pamit. Makasih. Makasih.